Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya akun yang bernama Episilma. Dan untuk kisahnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Tanah Terkutuk. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa kunjungi juga akun YouTube penulis yang linknya juga nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Malam itu saat kedua anaknya sudah tidur di ruang tengah, Jenar sengaja berbaring di kamar sambil membaca novel. Sesekali ia saling berkirim pesan dengan sang suami yang sedang berada di Belanda. Menjelang tengah malam, Jenar merasakan suhu kamar mulai dingin yang tidak wajar. Jenar mengakhiri obrolan dengan suaminya dengan alasan ingin tidur. Dimatikannya ponsel lalu ia pun meletakkan novelnya. Ia duduk bersila menunggu. Sekian menit berlalu, tidak terjadi apa-apa, hanya hawa yang tidak enak, dingin. Aku tahu kamu di sini. Aku tidak bisa melihatmu, tapi aku merasakan kehadiranmu. Tidak ada jawaban. Sepi terasa menyengat, bahkan suara jangkrik atau desau daun mangga yang bergesekan dengan atap rumah pun kali ini tidak terdengar. Aku bukan orang pemberani, dan aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Aku ingin berbicara denganmu, mengenal dirimu. Terdengar tarikan nafas panjang di hadapannya, lalu suara tawa yang lirih. Jenar menguatkan hati agar ketakutan tidak menguasainya. Ia lantunkan zikir dalam hati. Tiba-tiba Jenar merasa kasur di hadapannya bergerak, seperti ada yang mendudukinya. Dia datang. Perlahan sebuah bayangan terbentuk. Tipis sekali, namun Jenar bisa melihat siluet seorang perempuan. Pelan-pelan bayangan itu membentuk sosok yang semakin jelas. Awalnya berwujud perempuan mengerikan dengan wajah buruk rupa, rambut aut-autan, dan kain putih kusam yang berlumuran darah. Jenar memejamkan matanya beberapa detik, zikirnya kian santer. Tidak usah menakutiku. Aku bukan musuhmu, Jenar menggumam. Perlahan Jenar membuka mata. Sosok mengerikan itu telah berubah menjadi wujud perempuan muda yang ayu, berbusana kemben dan jarik. Rambutnya yang hitam tebal disanggul cepol rendah di atas tengkuknya. Ia duduk menyamping. Kedua tangannya berada di pangkuan. Menilik dari raut wajahnya, ia seperti baru berusia belasan. Tidak mungkin lebih dari 20 tahun. Ia duduk diam tanpa ekspresi. Siapa namamu? Tanya Jenar pelan. Gadis itu menatap tajam sebelum menjawab pertanyaan Jenar. Nisaka, jawabnya pendek. Nisaka, nama yang bagus. Untuk apa kau mengganggu orang-orang di rumah ini? Ia mendengus kesal, seolah itu adalah pertanyaan paling bodoh yang pernah didengarnya. Karena mereka laki-laki. Jenar terhenyak. Jadi ia membenci laki-laki. Itukah sebabnya ia menyerang para laki-laki, termasuk anakku? Sedangkan kepada Mayang, ia sama sekali tidak pernah mengganggunya. Tapi kau mengganggu anakku juga. Dia tidak punya kesalahan apapun padamu. Ucapan Jenar pedas, namun ia tetap menjaga volume suaranya agar tidak terdengar oleh anak-anak dan membangunkan mereka. Nisaka melengos, raut wajahnya tampak kesal. Kamu menumpang di rumahku, Nisaka. Sebaiknya kamu tidak mencari masalah di sini. Aku lebih dulu tinggal di sini, jauh sebelum kamu datang kemari. Sergahnya marah. Kalau kamu ikut menempati rumahku, jangan mengganggu siapapun yang berada di rumah ini. Jenar mulai jengket. Dia tertunduk, hening di antara mereka untuk beberapa saat.
"Sejak kapan kamu tinggal di sini?" tanya Jenar lembut. "Sejak zaman Jepang," jawabnya singkat. Jenar menghitung dalam hati. Jepang datang pada tahun 1942 hingga 1945. Berarti hampir 75 tahun dia berada di sini. "Mengapa kau berada di sini?" desak Jenar. Tiba-tiba raut wajah Nisaka tampak muram dan memelas. Kesedihan membayang di wajahnya. Jenar menjadi jatuh iba tanpa sebab. "Aku tunjukkan padamu," katanya setelah beberapa saat terdiam. Ia mengulurkan tangan kanannya yang pucat kepada Jenar. Jenar ragu, untuk apa aku menyentuhnya? Apakah ini sebuah tipu daya? Suara di kepala Jenar berdebat. "Aku tidak punya niat jahat padamu. Aku juga seorang ibu," ujar Nisaka berusaha meyakinkan Jenar. Jenar meraih tangan itu. Rasanya seperti menggenggam sebuah balok es, halus namun dingin menyengat. Tiba-tiba Jenar merasakan ruangan kamar itu berputar cepat, membentuk bayang-bayang samar. Jenar tetap bertahan membuka matanya, meski rasa mual mulai mengaduk perutnya. Samar terdengar Nisaka berbisik, "Cukup lihat dan dengar. Mereka tidak akan bisa melihat dan mendengarmu, sekalipun kamu berteriak." Bayang-bayang samar itu menghilang, tergantikan oleh pemandangan sebuah ruangan. Mereka berada di sebuah rumah joglo yang besar. Nisaka masih berada di sebelah Jenar, masih menggenggam tangannya. Namun di sana, di sebuah ruang keluarga, Jenar melihat Nisaka yang lain yang menangis terisak di pelukan seorang wanita parubaya. Seorang lelaki parubaya yang dipanggilnya Romo sedang meneriakinya dengan kemarahan yang luar biasa. Jenar limbung. Ia baru menyadari Nisaka telah melemparkannya ke masa lalu. 3 ekor kuda yang membawa 3 orang penumpang berderap membelah malam memasuki halaman rumah Kidopo. Sang pemilik rumah berjalan menuju teras untuk melihat siapa yang datang. Demang Braja turun dari kudanya. Kedua orang centengnya menambatkan kuda-kuda mereka di bawah pohon beringin besar di samping rumah. "Selamat datang, Doro. Tumben sekali Doro baru kelihatan," sambut Kidipo. "Monggo, silakan masuk." Ia mempersilahkan dengan ibu jarinya yang menunjuk ke arah pendopo. Demang Braja melangkahkan kaki, lalu duduk di atas kursi kayu jati berukiran Jepara yang menghadap ke dalam rumah. Kidipo memilih kursi di hadapannya. Kedua centang Demang Braja berdiri di halaman, mengawasi sekeliling. "Aku mau kau melakukan sesuatu, Ki," Demang Braja berujar tanpa basa-basi. Kidipo tersenyum. Setiap kali Demang Braja datang, pasti menginginkan bantuannya. Tidak pernah ada keperluan lain. Kali ini bantuan apa lagi yang dia minta? Kidipo menebak-nebak dalam hati. "Hamba siap membantu, Doro." "Kamu tahu Nyai Laksmi?" "Oh, janda mendiang Cokro, si juragan kapal itu. Anak dari Ki Kartolo, si pensiunan Wedana." "Tepat sekali," jawab Demang Braja mantap. "Ada apa dengannya, Doro?" Kidipo tetap bertanya meski dalam hati sudah bisa membaca apa keinginan Demang Braja. "Aku ingin mengawininya, tapi beberapa kali bertemu, perempuan itu selalu mengacukanku. Tapi suaminya baru saja meninggal, Doro. Bahkan belum 8 hari. Apa pedulimu, Ki? Seperti yang sudah kubilang, aku bahkan sudah mulai mendekatinya sejak sehari kematian Cokro." Suara Demang Braja menggelegar. Telapak tangan kirinya lekat di paha kiri, sementara telunjuk tangan kanannya menuding muka Kidipo. Matanya membelalak marah, membuat Kidipo yang semula duduk dengan posisi sedikit membungkuk, kini malah semakin menundukkan kepala. "Pangapurani, Doro." Kidipo lirih meminta maaf pada lelaki yang usianya jauh lebih muda darinya itu. "Lalu apa yang Doro ingin hamba lakukan? Memeletnya supaya jatuh cinta pada Doro? Mudah sekali itu." Demang Braja terdiam sejenak. Kemarahannya langsung reda. Sorot matanya menerawang seperti berpikir. "Bisa jadi, tapi aku ingin mengerjai ayahnya dulu." "Maksud Doro, apa Doro ingin hamba menyantetnya?" "Bukan, aku ingin kamu mengguna-gunainya agar lelaki tua itu takluk padaku dan bisa memaksa anaknya untuk kawin denganku. Bagaimana menurutmu?"
Kidipo manggut-manggut. Ia diam sejenak, memikirkan langkah apa yang harus dilakukannya. Hamba akan mencari tahu weton dan pengapesan Ki Kartolo sekaligus anaknya, si Nyai Laksmi itu, Ndoro. Malam ini hamba akan mulai merapal mantra untuk mereka. Tapi untuk mencari tahu weton dan pengapesan mereka, hamba perlu membayar orang untuk menyusup ke sana, Ndoro. Kalau dilakukan asal-asalan tanpa perhitungan weton dan pengapesan, hamba takut mantra itu tidak akan bekerja maksimal. Demang Braja tertawa menggelegar. Tubuh besarnya terguncang di atas kursi yang didudukinya. Kamu memang mata duitan, belum kerja sudah minta bayaran. Kidipo tersipu malu. Demang Braja merogoh bagian dalam sabuknya dan mengeluarkan sebuntal kain. Ia meraih beberapa keping uang koin gulden perak dan mengangsurkannya kepada Kidipo. Pakai ini untuk membayar orang itu. Kalau aku berhasil mengawini Nyai Laksmi, aku akan memberimu semua tanahku di Duku Wulung Rejo. Senyuman lebar mengembang di wajah keriput Kidipo saat mendengar janji imbalan tersebut. Ndoro, akan segera hamba laksanakan. Besok pagi hamba akan mencari tahu weton dan pengapesan mereka. Setelah semua pasti, hamba akan mengabari Ndoro kapan waktunya yang tepat bagi Ndoro untuk melamar Nyai Laksmi. Kapan kira-kira kamu akan mengabariku? Paling lambat sepekan, Ndoro. Tidak, aku ingin lusa kamu sudah mengabariku. Aku tidak mau ada orang lain yang lebih dulu melamar Nyai Laksmi. Kidipo mengangguk cepat-cepat. Baik, Ndoro, lusa hamba akan ke rumah Ndoro. Demang Braja bangkit lalu meninggalkan rumah itu bersama centeng-centengnya. Kidipo masih berdiri mematung untuk beberapa saat di teras setelah mereka pergi. Mengguna-gunai Ki Kartolo itu bukan pekerjaan yang mudah. Lelaki tua itu tentu saja mempunyai pegangan ilmu atau pusaka untuk melindungi dirinya selama menjadi wedana dulu dan mungkin hingga saat ini. Sebuah tugas yang berat untuk Kidipo. Kamu tidak perlu mencintainya, Ger. Tresno jalaran soko kulino. Cinta akan datang karena terbiasa. Demang Braja itu kaya raya. Dia itu juragan tanah. Tanah pertaniannya berhektar-hektar. Kulinya ratusan orang. Belum lagi babu-babu di rumahnya. Hasil perkebunan kopi, cengkeh dan tembakaunya sudah dikirim sampai ke negara Walanda Belanda. Kekayaannya sepadan denganmu. Jadi kamu tidak perlu khawatir dia akan menguasai hartamu. Semua demi cucu-cucuku, Nisaka dan Aruna. Nyai Laksmi bungkam 1000 bahasa saat Ki Kartolo memaksanya untuk menikah dengan Demang Braja. Selepas lelaki itu meninggalkan rumah Ki Kartolo. Kalimat yang sama pernah didengarnya belasan tahun lalu saat Sang Rama menjodohkannya dengan Juragan Cokrojoyo yang juga kaya raya. Mendiang suaminya mempunyai banyak kapal dan perahu. Hampir separuh nelayan di Jatipati bekerja padanya. Romo tidak sembarangan memilihkan jodoh untuk Ger. Lihat itu Cokro, kalian berjodoh hingga ajal menjemputnya. Kalian saling mencintai, meski pada awalnya tidak mengenal satu sama lain. Mendiang Juragan Cokro adalah orang yang baik dan jujur. Mudah sekali bagi Nyai Laksmi untuk mencintai suaminya, meski awalnya mereka dijodohkan dan tidak mengenal sama sekali satu sama lain. Berkebalikan dengan Demang Braja, Nyai Laksmi sudah mendengar reputasi lelaki itu yang punya banyak istri dan gundik di mana-mana. Selain itu, lelaki itu punya watak berangasan dan semena-mena. Bagaimana mungkin Romo bisa menyetujui lamaran lelaki seperti itu? Nyai Laksmi tidak mengerti jalan pikiran ayahnya. Ki Kartolo mengisap pipa cangklongnya hingga pipinya membentuk cekungan, lalu menghembuskan asapnya dari hidung. Nyai Laksmi beringsut menjauh, menghindari kepulan asap. Ia mengumpulkan keberanian membantah, namun sang ayah keburu melanjutkan. Yang penting, bibit, bebet, bobot Ger harus sepadan. Lagi pula menurut perhitungan weton, kalian sama-sama cocok, asal kamu sedikit mengalah. Keraguannya bukan saja karena ia belum mengenal sosok Demang Braja, namun lebih karena ia merasa tidak sepantasnya lelaki itu mengajukan lamaran saat dirinya masih berkabung atas kematian suaminya. Bahkan tanah makam dan bunga taburnya pun masih basah.
Tapi menurut kabar, dia punya banyak istri, Romo. Nyai Lasmi mencoba berkelit, namun suara lirihnya seakan hanya hembusan angin di telinga Ki Kartolo. Tidak ada lelaki yang berusia di atasmu yang belum beristri, Ger. Lagi pula wajar kalau Demang Braja punya banyak istri. Dia kaya raya, hartanya tidak akan habis sampai 7 turunan. Kalau kau mencari laki-laki bujang yang usianya di bawahmu, belum tentu semapan dan sekaya Demang Braja. Dan satu hal lagi, satu-satunya istri Demang Braja yang keturunan priai hanyalah Nyai Sulastri. Tapi dia sudah meninggal. Istri-istri lainnya hanyalah rakyat jelata. Kaulah yang akan disayang Demang Braja, karena kau yang akan menjadi satu-satunya istri yang berasal dari kalangan priai. Nyai Lasmi menoleh kepada sang ibu untuk meminta pertolongan. Namun Nyai Rumini melengos, menghindari tatapan putrinya. Wanita itu pun tidak berdaya untuk melawan kekerasan hati suaminya. Nyai Lasmi menggigit bibirnya, air matanya tumpah dalam kebisuan. Pesta perkawinan antara Demang Braja dan Nyai Lasmi dirayakan besar-besaran. Selain mengundang masyarakat Jatipati, ia juga mengundang para bupati, wedana, asisten wedana, gubernur jenderal, residen, asisten residen, dan kontroler. Demang Braja menganggap pertunjukan wayang kulit yang dimainkan oleh 3 orang dalang dan pesinden tersohor selama 3 malam berturut-turut, dilanjutkan dengan pertunjukan tayub pada 2 malam berikutnya. Sedangkan pada siang hari ada pertunjukan ketoprak dan sandiwara. Untuk pertunjukan tayub disediakan 2 buah panggung yang terpisah. Satu panggung yang diperuntukkan bagi para petinggi pribumi dan penguasa Belanda, serta panggung lainnya untuk para rakyat jelata. Masing-masing panggung terdiri dari 15 orang penari tayub pilihan. Namun, tentu saja panggung yang dikhususkan bagi petinggi dan penguasa diisi oleh para penari tayub yang sudah tersohor kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Bahkan Demang Braja pun ikut naik ke atas panggung dan ikut menari dengan Nyisu Kesi, penari tayub yang digilainya. Para tamu berpesta pora dengan makanan dan minuman yang disediakan. Tuak Nira, Ciu Bengkonang, dan Ciu berlabel Batavia Arak Van Osten digelontorkan tanpa batas, membuat mereka mabuk. Para pelacur pilihan dari rumah bordir disewa Demang Braja untuk memuaskan hasrat para tamunya yang kesepian, terutama para pegawai atau serdadu rendahan Belanda yang tidak mempunyai pasangan. Meski di luar hingar-bingar pesta telah berlangsung, namun Nisaka yang sejak awal tidak menyetujui pernikahan ibundanya dengan Demang Braja memilih untuk menyendiri di kamarnya. Ia bergelung di balik selimut di atas tempat tidurnya dengan perasaan yang sedih. Ia merindukan kehadiran ayahandanya yang belum lama berselang. Ia mencoba untuk tidur, tapi selalu gagal. Mustahil untuk tidur dengan segala keriuhan suasana di luar kamarnya. Terdengar suara ketukan pada pintu kamarnya. Dengan enggan Nisaka turun dari tempat tidur dan menyeret selopnya untuk membukakan pintu. "Sedang apa kau, Ger? Mengapa tidak ikut bergabung dengan kami? Adindamu Aruna sedang bersenang-senang di luar, bermain dengan teman sebayanya. Mengapa kau malah mengurung diri seperti ini?" Nyai Lasmi melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya, sedikit meredam suara dari luar. Perempuan itu sudah mengganti kebaya pengantinnya dengan gaun ala barat, hadiah dari Nyonya Johanna van Dessen. Gaun itu berpotongan dada rendah yang menyembulkan separuh payudaranya yang nyengkir gading seperti kelapa gading yang masih muda. Berlengan pendek berbentuk balon dengan pinggang menyempit dan melebar pada bagian bokong ke bawah. Gaun itu mencetak tubuhnya sehingga berbentuk nawon kemit, seperti bentuk tubuh tawon kemit sempurna. Rambutnya yang semula tersanggul rapi, kini tergerai dihiasi penjepit rambut berbentuk burung merak, berlapis emas, dan bebatuan warna-warni. Nyai Laksmi sedang berada di puncak kesempurnaan fisiknya sebagai seorang perempuan dewasa di usianya yang baru saja melewati kepala 3. Nisaka memandangi ibunya dengan takjub. Nyai Laksmi sungguh mempesona. Senyumnya merekam menawan hati, meski Nisaka bisa merasakan bahwa ibundanya tidak bahagia dengan perkawinan ini.
Satu hal yang Nisaka tidak bisa mengerti, mengapa ibundanya mau menikahi lelaki itu bila ia tidak mencintainya. "Mari, ibu rapikan pakaian dan rambutmu, Ger. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu di luar. Dia tampan sekali." Nyai Lasmi membungkukkan sedikit tubuhnya saat membisikkan kalimat terakhir ke telinga Nisaka sambil tersenyum penuh misteri. Nisaka mengernyitkan kening dan memandang wajah ibundanya dari pantulan cermin di meja riasnya. "Siapa dia, Bu?" "Dia Sinyo Jensen, putra dari Tuan dan Nyonya Corolus de Gort. Dia baru tiba dari Holland sebulan yang lalu dan belum mempunyai banyak teman. Mungkin kamu bisa berteman dengannya, Ger." Nisaka hendak membuka mulut untuk menolak. Dia enggan bertemu dengan siapapun, apalagi dengan lelaki yang sama sekali tidak dikenalnya. Namun Nyai Lasmi hafal dengan tindak tanduk putrinya. "Temuilah dia sebentar saja demi kesopanan. Tunjukkan bahwa kita menghormati kedatangan mereka. Lagi pula, ia membawa sebuah hadiah untukmu sebagai tanda perkenalan. Bila kau merasa tidak nyaman mengobrol dengannya, barang beberapa saat, pamitlah untuk pergi tidur," bujuk sang ibunda. Nisaka memilih untuk mengenakan kebaya berwarna putih gading yang dipadu dengan kain jarik batik bermotif sekar jagat yang melambangkan kecantikan dan keindahan, ketimbang sebuah gaun yang dibelikan Nyai Lasmi dari Batavia. Ia mengepang rambutnya lalu menjepit ujungnya di atas tengkuk. Tidak lupa beberapa kuntum bunga melati segar di sela rambutnya. Penampilan gadis berusia 15 tahun itu tampak menawan dan bersahaja meski busananya terlihat sederhana untuk seorang anak dari mendiang Juragan Cokro yang sekaligus sebagai anak tiri Demang Braja. Nyai Laksmi menggandeng putrinya keluar dari kamar seraya menyalami satu persatu tamu mereka sebelum akhirnya mengenalkannya kepada keluarga Corolus de Gort, terutama Sinyo Jensen, pemuda berusia 17 tahun yang berambut pirang dan bermata biru itu tersenyum lebar saat menjabat tangan Nisaka. Nisaka mencoba menerapkan kemampuannya berbahasa Belanda yang telah diajarkan oleh kakek dan mendiang ayahandanya. Ia yang semula hanya merencanakan untuk sekedar mengobrol demi kesopanan, akhirnya malah menjadi lupa waktu bercengkrama dengan Sinyo Jensen. Pemuda itu selain ramah dan tampan, ternyata juga suka melucu dan punya banyak pengalaman. Nisaka terkesima, Sinyo Jensen pun terpesona. Waktu terasa berputar cepat. Sudah lewat tengah malam saat Nyai Laksmi meminta sang putri untuk kembali ke kamarnya. Duduk bersila di atas tempat tidur, Nisaka membuka hadiah pemberian Sinyo Jensen. Sebuah bros mungil berbentuk bunga tulip berwarna putih yang kelopaknya terbuat dari mutiara. Hadiah yang sangat cantik untuk dipasangkan pada kebayanya. Malam itu Nisaka bermimpi sangat indah. Mimpi yang terasa begitu nyata. Ia merasa bertemu kembali dengan Sinyo Jensen. Di dalam mimpinya, pemuda itu mendaratkan ciuman lembut di pipi Nisaka. Jenar melirik pada Nisaka di sampingnya saat adegan Nisaka muda yang sedang mengagumi bros bunga tulip itu terpampang di hadapan mereka. Nisaka yang sedang menggenggam tangan Jenar tampak merona. Matanya berbinar-binar bahagia. Namun saat adegan itu memudar, binar di wajahnya pun perlahan ikut menghilang, berganti dengan ekspresi datar. Jenar jatuh iba. "Apakah kau mencintainya?" tanya Jenar hati-hati. Nisaka tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Helaan nafasnya terdengar seakan cerminan rasa letih yang mendalam. Nisaka menunduk, genggaman tangannya mengendur. "Duduklah," perintahnya pada Jenar. Mereka duduk di atas tempat tidur yang sebelumnya diduduki oleh Nisaka muda. Ia duduk menyamping dengan anggun. Posisi duduk yang sama persis seperti saat ia duduk di tepi tempat tidur di kamar Jenar. "Aku jatuh cinta padanya sejak pertama kali kami bertemu di malam itu. Siapa pula gadis yang tidak tertarik dengan pesona mata birunya?" Senyum Nisaka sedikit mengembang. "Kami sempat bertemu beberapa kali di pesta-pesta para penguasa." Jenar masih menunggu kelanjutan ceritanya, namun tampaknya Nisaka enggan meneruskan. Jenar teringat akan sesuatu. Nisaka berkata bahwa ia juga seorang ibu. Lalu
apakah itu anak dari Sinyo Jensen? Namun pertanyaan itu terhenti di ujung lidahnya. Tidak pantas rasanya terlalu mencampuri kehidupan Nisaka, bila bukan gadis itu yang terlebih dahulu membukanya. Sepekan setelah perkawinan Demang Braja dan Nyai Laksmi, Ki Dipo mendatangi rumah sang penguasa itu. Ia menunggu di pendopo sambil menikmati segelas kopi pahit yang dihidangkan. Demang Braja muncul dari dalam pendopo dengan pandangan tidak suka. Wajah lelaki itu seperti setengah mabuk dan masih mengantuk. Matanya merah dan rambutnya kusut marai. Ia menguap berkali-kali. "Ada apa pagi-pagi sekali kau datang kemari, Ki? Bicaralah langsung, aku ingin kembali tidur." Ki Dipo ingin membantah. Matahari sudah tinggi, sudah hampir tengah hari, bukan pagi sekali. Anu Doro, hamba ingin meminta bagian tanah di Duku Wulung Rejo, seperti yang Doro janjikan." Ki Dipo berkata dengan sungkan. Kedua telapak tangannya bertaut di sela lututnya, tubuhnya sedikit merunduk. Demang Braja menelengkan kepalanya, mengamati Ki Dipo yang tertunduk menanti jawaban. Apakah aku menjanjikan hal itu?" Ia mengangkat sebelah alisnya sambil mengusap-ngusap jenggotnya yang kasar. "Mungkin Doro, waktu malam itu di rumah hamba." Ki Dipo menekankan pada kata itu. Ia sungkan mengingatkan kembali apa keperluan Demang Braja saat mendatangi rumahnya malam itu. Tidak ingin pelayan di rumah mewah Demang Braja mencuri dengar percakapan mereka. "Oh ya," Demang Braja menjawab singkat, tidak acuh. "Lalu bagaimana Doro? Apakah hamba boleh memilikinya sekarang? Hamba ingin menyuruh orang untuk menanaminya palawija. Sekarang musim yang tepat untuk menanam." Demang Braja berdeham, lalu membenahi posisi duduknya. Ia menyeruput kopi yang dibawakan oleh pelayan. "Kau boleh memiliki tanah di bagian tenggara. Nanti biar si Dargo yang menunjukkanmu batasnya." Tapi kata Doro, hamba boleh memiliki semua tanah Doro di Duku Wulung Rejo." Ki Dipo membantah dengan takut-takut. Demang Braja menggumamkan sesuatu, wajahnya terlihat marah. "Begini saja Ki, kau ambil saja tanah di bagian tenggara. Karena tanahku di selatan dan barat sudah dipanjeri oleh Demang Said untuk diberikan kepada anaknya." "Tapi Doro bilang..." "Mau kau ambil atau tidak sama sekali?" Demang Braja membentak, suaranya menggelegar. Posisi tubuhnya kini tegak dengan tangan kanan berkacak di pinggang. Nyali Ki Dipo sontak menciut. "Baiklah Doro, terima kasih," jawabnya lemah. Demang Braja memutar pinggangnya sambil menoleh ke belakang. "Surti!" teriaknya memanggil pelayan di dalam rumah. Perempuan muda itu tergopoh-gopoh menghampiri sang juragan dengan mengangkat sedikit kain jariknya di bagian paha agar bisa berjalan dengan cepat. "Enggin Doro, antarkan Ki Dipo ke istal untuk menemui Dargo. Semalam aku sudah menyuruhnya untuk mengurus kudaku pagi-pagi. Suruh Dargo mengantar Ki Dipo ke Wulung Rejo. Bila ia tidak ada di sana, carilah." Perintah Demang Braja beruntun. Surti mengangguk-angguk tanpa henti mendengar perintah sang juragan. "Mari Ki," ajak Surti. Ibu jari tangan kanannya menunjuk ke arah barat rumah itu. "Oh ya, satu lagi Surti." Ki Dipo dan Surti berbalik memandangi sang juragan. "Aku akan kembali tidur. Bangunkan aku saat Tuan Cornoles tiba." "Enggin Doro," Surti membungkuk. Ki Dipo bergegas mengikuti langkah-langkah Surti menuju istal. "Aku tidak melihat Nyai Laksmi. Apakah saat menjelang siang begini ia juga masih tidur?" Ki Dipo tidak bisa menahan rasa penasarannya. "Nyai Laksmi," Surti tertawa pelan. "Tidak ada satupun istri dari Demang Braja yang tinggal di rumah ini, termasuk Nyai Laksmi. Ia tinggal di rumahnya di Jatipati." "Bagaimana mungkin? Mereka kan baru menikah sepekan lalu," serga Ki Dipo. "Mungkin saja bila Demang Braja membawa perempuan lain untuk menginap di sini." Surti tersenyum penuh makna. Ki Dipo menggeleng-gelengkan kepala. "Nah, sampai sini batas tanahmu Ki." Dargo menunjuk dengan sebatang kayu panjang di tangannya. Mereka sudah sampai di Duku Wulung Rejo setelah mengendarai kuda untuk beberapa saat.
Gersang sekali tanah ini, jauh dari waduk. Kidipo menggumam kesal. Dargo menggedikan bahu. Harusnya kau merasa beruntung karena Demang Braja mau memberimu sebidang tanah meski tandus. Tapi ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan sampai ia rela memberimu tanah ini? Mata Dargo menyipit, menyelidik. Kidipo mendengkus. Bukan urusanmu, Dargo. Meledaklah tawa Dargo. Kidipo melangkah menuju ke sebuah batu besar dan berdiri di atasnya. Ia bersedekap memandangi tanah yang kering kerontang. Dargo menghampiri sebatang pohon jamblang yang tumbuh di dekat tebing, lalu duduk mengelesot di bawahnya. Ia menekuk satu lutut sambil menggigiti batang rumput yang baru saja dicabutnya. Sepertinya aku mau menebaknya, meski aku tidak mendengar percakapan kalian malam itu, goda Dargo dengan cengiran lebar. Ia adalah salah seorang dari dua orang centeng yang menemani Demang Braja ke rumah Kidipo malam itu. Menebak apa? Kidipo tetap berdiri membelakanginya dengan posisi semula. Jangan pura-pura, Ki. Kau ini lelaki tua yang payah, ejek Dargo. Ia tertawa terkekeh-kekeh. Tutup mulutmu bocah, desis Kidipo. Tapi Dargo tetap tertawa. Sepertinya ada hal yang lucu sekali baginya. Demang Braja menyuruhmu memelet Nyai Laksmi kan? Sembarangan, serga Kidipo. Aku tidak memeletnya, aku hanya... Seketika dukun tua itu terdiam, wajahnya merah padam. Dargo tidak bodoh. Ia mendengar nada ragu pada kata-kata itu. Hanya apa, Ki? Dargo menelengkan kepalanya dengan senyuman. Kidipo menggertakkan rahangnya, ingin rasanya ia menyantet bocah tengil itu. Membuat senyumnya semakin lebar hingga merobek wajahnya. Tapi kemudian ia ragu. Untuk melakukan ritual seperti itu mahal sekali ubur rampenya. Bisakah kau menutup mulutmu bocah? Tenang, Ki, aku bisa menjaga rahasia. Dargo menyatukan telunjuk dan ibu jari tangan kanannya, lalu menggelengkan kepala di depan jemarinya, tanda tutup mulut. Bodoh, aku tidak sudi membagi rahasiaku padamu. Aku hanya ingin kau diam, berhenti mengoceh. Emosi Kidipo semakin memuncak. Ia sudah kesal kepada Demang Braja dan kini lebih kesal lagi kepada anak buah lelaki itu. Hari yang amat sial baginya. Meskipun kau tidak sudi membaginya, semua orang juga sudah tahu Nyai Laksmi terlalu cantik untuk juraganku. Dia juga kaya raya, warisan dari mendiang Juragan Cokro. Tanpa mengawini Demang Braja pun dia akan hidup tanpa kekurangan. Kidipo membiarkan Dargo mengoceh sendiri. Ia melangkah menjauh untuk memeriksa parit yang kerontang. Namun ternyata ocehan Dargo belum selesai. Jadi kesimpulannya, kalau kau katakan bahwa aku tidak memeletnya, maka bisa jadi kau mengguna-gunai ayahnya agar perempuan itu patuh dan mau kawin sama juraganku. Kidipo amat terkejut. Punggungnya menegang. Bagaimana mungkin Dargo bisa mengetahui hal itu? Betul kan? Dargo memastikan. Kidipo menutup matanya lalu mendengus keras. Bagaimana kau bisa tahu? Dargo tertawa lagi. Sudah kubilang, Ki, aku bukan orang bodoh. Sikap Ki Kartolo yang ramah berlebihan kepadamu itu tidak wajar. Semua orang bisa melihatnya. Semua orang juga tahu bahwa mantan Wedana itu tidak menyukai juraganku. Lalu bagaimana bisa ia seramah itu dan menyetujui Demang Braja untuk mengawini anaknya yang montok itu? Bahkan di saat makam suaminya masih basah bertabur bunga. Kidipo terdiam. Ia tidak sanggup membantah hal itu. Hatinya sudah diliputi kejengkelan sejak tadi, membuatnya tidak mampu berpikir jernih. Sikap diamnya seolah mengiyakan pernyataan Dargo. Ia tidak bisa berbohong lagi. Toh seandainya Dargo tahu pun, tidak mungkin ia bercerita kepada orang lain. Ia adalah tangan kanan Demang Braja. Ya, dan hanya sesengkal tanah tidak berguna ini sebagai upahnya. Sangat jauh dengan apa yang ia janjikan kepadaku. Kidipo berkacak pinggang. Ia marah luar biasa, namun tidak mampu berbuat apa-apa untuk melawan Demang Braja. Seandainya ia mencoba membelot, Demang Braja pasti akan mengumpulkan para dukun lainnya untuk membunuhnya. Kidipo sangat percaya Demang Braja
tidak akan segan-segan melakukan hal itu kepada siapapun, termasuk kepada dirinya. Memangnya, apa yang ia janjikan kepadamu? Kepalang basah, ia pun menceritakan apa yang diperintahkan Demang Braja kepadanya. Dargo mendengarkannya dengan menopang dagu dan menggeleng-gelengkan kepala. Ia tertawa lagi. Dan kau pun diperdayainya? Kidipo menggeram. Sudah puas menertawakanku, ayo kita pulang. Ia lebih dulu menuju kudanya, lalu disusul oleh Dargo yang masih tertawa terbahak-bahak. Mereka berkuda beriringan untuk beberapa saat sebelum akhirnya berpisah di persimpangan. Sekali dalam sepekan biasanya Nisaka dan Aruna akan memacu kuda masing-masing dan saling beradu balap hingga ke tepi pantai. Namun semenjak sang adik tinggal di Padepokan Sangga Langit untuk berlatih kanuragan, tidak ada lagi yang menemani Nisaka berkuda. Siang itu Nisaka mengeluarkan kudanya dari instal dan menuntunnya mengelilingi kebun. Tiba-tiba saja terbesit keinginannya untuk mengunjungi Luhung. Sudah lama ia tidak melihat pemuda itu. Sewaktu mereka masih balita, Luhung beserta kedua orang tuanya tinggal di bagian belakang rumah Nisaka. Mbok Desiwi, ibunda Luhung, bekerja sebagai juru masak di keluarga Cokro. Sedangkan Pak Adi Suwito adalah nelayan yang dipercaya Juragan Cokro untuk mengemudikan perahu penangkap ikan miliknya. Namun Mbok Desiwi sudah lama meninggal setelah sebelumnya terserang demam dan muntah darah berhari-hari lamanya. Sejak saat itulah Pak Adi Suwito meminta izin pada Juragan Cokro untuk mengajak Luhung pindah dan mendirikan sebuah rumah sederhana di tepi pantai, rumah yang mereka tinggali hingga kini. Jalanan desa tampak lengang. Beberapa orang penduduk melambaikan tangan saat mengenali anak mendiang Juragan Cokro yang melewati rumah mereka. Setelah melewati jalan setapak di dalam sebuah hutan kecil, aroma air asin pun mulai tercium. Aroma pantai yang sudah beberapa bulan ini tidak dikunjunginya. Setelah jalanan berumput berganti dengan hamparan pasir, Nisaka pun mengundurkan tali kekang dan melambatkan laju kudanya. Dari kejauhan Nisaka dapat melihat sosok Luhung sedang duduk bersila di halaman rumahnya. Di bawah keteduhan sebatang pohon waru besar, pemuda itu tampak sedang asik memperbaiki jaringnya. Ia sama sekali tidak menyadari kehadiran Nisaka. Luhung mendongak saat bayangan Nisaka dan kudanya jatuh di atas tikar pandan yang didudukinya. Kau rupanya Nisaka, tumben sekali, teriak Luhung dengan ceria. Pemuda itu tampak senang sekali atas kunjungan Nisaka. Gadis itu turun dari kudanya dan menambatkan kuda itu di bawah pohon waru. Luhung lari ke dalam rumah dan keluar lagi dengan membawa sekeranjang kulit jagung. Untunglah aku belum sempat membuangnya, biar dimakan si Legi saja. Nisaka menamai kuda jantan berwarna putih itu Legi karena lahirnya yang jatuh pada hari Rabu Legi. Siapa di luar, Hung? Terdengar tanya Pak Disuwito dari dalam rumah. Suaranya bergetar, diakhiri dengan tarikan nafas yang berat dan terbatuk. Nisaka, Pak. Iya Pak Ade, aku yang datang. Nisaka melangkah masuk ke dalam rumah tanpa menunggu dipersilahkan. Oh, sini Nduk Cahayu. Sudah lama sekali kamu tidak pernah datang kemari. Piye kabarmu? Terakhir kalinya Pak Ade melihatmu pada saat pernikahan ibumu. Itu pun hanya sekilas. Kau asik berbicara dengan keluarga para Londo sehingga Pak Ade sungkan untuk mendekat. Aku dan Aruna baik-baik saja Pak Ade. Sepertinya Pak Ade kurang sehat ya. Pak Ade Suwito terbatuk lagi. Iya Nduk, sering sakit-sakitan sekarang. Luhung, buatkan teh untuk Nisaka, perintahnya. Enggak Pak, sahut Luhung. Ia bergegas ke dapur dengan membawa keranjangnya. Bagaimana kabar ibumu setelah pernikahannya? Nisaka menghela nafas. Kesedihan terpancar jelas di wajahnya. Aku tidak suka pada Demang Braja Pak Ade, ujarnya sambil menundukkan kepala. Pak Ade sudah menduganya Nduk. Rasanya tidak masuk akal ibumu sampai mau menikah dengan lelaki itu. Ya sudahlah, toh sudah terlanjur. Semoga keadaan akan menjadi lebih baik. Kalau tidak kerasan di rumah, kamu bisa main ke sini kapan saja. Oh ya, mengapa tidak mengajak Aruna?
Dia sekarang tinggal di Padepokan Sanggalangit, Pak Dek, belajar ilmu kanuragan. Oh ya, bagus itu. Nah, tehmu sudah siap. Sana, ngobrol dengan Luhung. Pak Dek mau istirahat sebentar. Nggih, Pak Dek. Nisaka keluar dari rumah itu dan segera merasakan matanya silau karena pantulan cahaya matahari di atas hamparan pasir putih. Kenapa jaringmu rusak? Tanya Nisaka. Ia memilih duduk di atas sebuah tonggak kayu. Iya, tersangkut bambu. Semoga sore ini bisa selesai kuperbaiki, karena nanti malam aku akan melaut lagi. Kau melaut dengan Pak Dek? Tidak, Bapak sekarang lebih banyak di rumah. Nafasnya sering sesak dan batuk-batuk terus. Aku sekarang sering melaut dengan Kang Pardi dan Lek Tarno. Luhung berdiri dan membentangkan jaringnya. Ia tampak puas dengan hasilnya. Oh ya, Lek Tarno masih rutin ke rumahmu kan mengantar uang setoran? Iya, Nisaka menjawab seraya memandang ke laut lepas. Gimana kabar Sinyo Jensen? Meski Luhung bertanya dengan nada datar, namun tidak urung membuat pipi Nisaka memerah. Kenapa tanya pada aku? Aku bukan ibunya, jawab Nisaka pura-pura tidak peduli. Lalu mengapa pipimu memerah saat ku sebut namanya? Pemuda itu tampak puas menggoda Nisaka. Semua penduduk membicarakan hubunganmu dengan Sinyo Jensen, Nisaka. Hubungan apa sih? Kami berteman. Oh ya? Kabarnya bahkan kedua orang tua kalian menjodohkan kalian. Lalu kapan kalian akan menikah? Nisaka terperangap. Ngawur kamu ah, jangan percaya kabar burung seperti itu, serga Nisaka. Luhung tertawa lagi. Sering-seringlah kemari Nisaka, berceritalah kepadaku, ketimbang aku harus mendengar ceritamu dari orang lain. Aku ingin kita dekat seperti dulu, seperti saat kita masih kanak-kanak. Luhung menatap Nisaka. Terdengar nada kesungguhan dalam ucapan itu. Baiklah, aku akan sering-sering kemari menengokmu dan Pak Dek. Aku akan membawakan obat juga untuk Pak Dek, janjinya. Suwon, Luhung mengangguk berterima kasih. Atau besok datanglah ke rumahku. Bawakan beberapa ikan segar hasil tangkapanmu. Aku akan meminta Mbok Gira memasaknya untuk kita. Kita akan makan bersama di dapur seperti dulu. Senyum Nisaka mereka saat mengenang masa kanak-kanak mereka. Pasti, seru Luhung gembira. Tapi aku malas bertemu dengan ayah tirimu. Jangan khawatir, dia jarang berada di rumahku saat siang hari. Luhung mengangguk. Sudah sore, aku harus pulang sebelum ibu mencariku. Jangan lupa besok datang. Nisaka masuk kembali ke dalam rumah untuk berpamitan pada Pak De Suwito. Luhung menghampiri Legi dan melepas ikatan kuda itu. Dibantunya Nisaka menaiki kudanya. Gadis itu menghela kudanya lalu melambai menjauh. Luhung memandangi kepergian gadis itu hingga menghilang dari matanya. Ia menyadari perasaannya pada Nisaka telah berubah, bukan seperti saat mereka masih kanak-kanak. Kini ia mencintai gadis itu sebagai cinta seorang pemuda kepada gadis pujaannya. Aku mau memakai kebaya saja, Bu, pinta Nisaka saat Nyai Laksmi meletakkan kotak-kotak berisi gaun yang dibelinya dari Batavia di atas ranjang Nisaka. Kita menghadiri acara ulang tahun Putri Nyonya Johanna, Ger. Mereka akan mengadakan pesta dansa dan banyak bule yang akan datang. Bagaimana caranya kau berdansa bila memakai kebaya? Nyai Laksmi menggeser tumpukan kebaya yang telah Nisaka pilih. Wanita itu mengeluarkan gumaman dan menggelengkan kepala berkali-kali. Aku tidak suka berdansa, Nisaka berbisik lirik, seolah pada diri sendiri. Oh ya, itu karena selama ini tidak ada yang pernah mengajakmu berdansa. Tapi itu dulu, Ger, saat kamu masih anak-anak. Sekarang kamu sudah menjelma menjadi seorang gadis remaja yang cantik jelita. Para pemuda pasti akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kesempatan berdansa denganmu, bujuk Nyai Laksmi dengan senyuman terukir di paras cantiknya. Sebenarnya Nisaka ingin sekali menghadiri pesta itu. Ia ingin kembali bertemu dengan Sinyo Jensen. Namun ia sama sekali tidak yakin akan mempunyai kesempatan untuk berdansa dengan pemuda tampan itu.
Noni Monica, Noni Linda, dan banyak gadis bule lainnya pasti lebih menarik di mata Sinyo Jensen ketimbang diriku, batin Nisaka. Namun ia pun tidak ingin tinggal sendirian di rumah. Sejak Aruna tinggal di padepokan, Nisaka selalu memilih untuk ikut kemanapun sang ibu pergi, termasuk ke pesta-pesta seperti yang akan diadakan malam nanti. Setiap ada undangan pesta, Demang Braja memang selalu mengajak serta Nyai Laksmi, bukan istri-istrinya yang lain. Hal itu karena Nyai Laksmi yang berasal dari kalangan priayi dan paham betul bagaimana cara bersikap di acara-acara yang dihadiri oleh orang-orang penting seperti itu. Jadi pilih yang mana? Ayo cepat, kita harus segera bersiap, desak Nyai Laksmi. Mana saja, jawab Nisaka tidak acuh dengan setengah menggumam. Nyai Laksmi menghela nafas, lalu meninggalkan selai gaun berwarna merah jambu dan meraih gaun-gaun lainnya untuk digantungkan di dalam lemari. Cepat mandi dan berdandan, kita segera berangkat, perintah Nyai Laksmi seraya menutup pintu kamar. Kereta kuda yang ditumpangi Nyai Laksmi dan Nisaka berhenti tepat di depan pintu rumah Nyonya Johanna. Demang Braja yang sudah menunggu mereka sejak sore bergegas menghampiri mereka. Lelaki itu tampak sudah setengah mabuk. Aroma arak tercium menyengat dari mulutnya. Lama sekali, omel lelaki itu di telinga sang istri saat ia mengamit lengan Nyai Laksmi. Sepersekian detik Nyai Laksmi tampak terkejut. Namun segera saja wanita itu dapat menguasai diri dan mengubar senyum kepada para tamu. Ia sangat mahir menyembunyikan perasaannya. Bergabunglah dengan mereka, Ger. Berikan kado ini pada Noni Ana. Nyai Laksmi menyerahkan sebuah kotak kepada Nisaka dan menyuruhnya bergabung dengan para remaja di ruang sebelah kanan rumah besar itu. Bukan hanya para bule, teman-teman pribumi Noni Ana pun banyak yang menghadiri pesta itu. Ada Roro Rengganis, anak Wedana Wiropraja, ada Arya Kuncoro, anak Lurah Gungwetan, dan sekitar 5 orang anak pribumi lainnya. Segera saja Nisaka berbaur dengan mereka. Pesta pun dimulai. Para tamu saling menemukan pasangannya untuk berdansa. Nisaka masih mengobrol dengan Noni Marinka saat Sinyo Jensen menghampirinya. Mau berdansa denganku, Nisaka? Tanyanya lembut. Pemuda itu mengulurkan tangan kanannya dengan seulas senyuman menawan hati. Meski mulanya ragu, namun akhirnya Nisaka menyambut uluran tangan itu dengan malu-malu. Seumur hidup, inilah pertama kalinya ia berdansa berpasangan dengan seorang pemuda. Musik bertempo cepat membuat para tamu berdansa riang dan tertawa-tawa. Namun tidak berapa lama kemudian berganti dengan lagu romantis yang mengalun pelan. Meski bukan untuk pertama kalinya bertemu dan berbicara dengan pemuda itu, namun tidak urung dansa pertama mereka kali ini membuat Nisaka sangat gugup. Pertama kali pulala ia merasakan dekapan seorang pemuda. Berkali-kali Nisaka menunduk malu, tangannya gemetar dan dingin. Ia benar-benar tidak siap. Kamu baik-baik saja kan, Nisaka? Tanganmu begitu dingin, tanya Sinyo Jensen dengan tatapan khawatir. Iya, aku mau ke toilet sebentar, ujar Nisaka terbata-bata. Ia melepaskan diri dari pelukan Sinyo Jensen. Pemuda itu tampak kebingungan, namun ia melepas Nisaka begitu saja. Setengah berlari, Nisaka mencari-cari toilet yang berada di lorong. Ia merasa sangat mual. Di sana ia bertemu dengan 2 orang noni yang sedang sembunyi-sembunyi merokok. Mereka asik mengobrolkan sesuatu sambil tertawa cekikikan. Mata mereka nanar, sepertinya sudah setengah mabuk. Mereka sama sekali tidak menghiraukan kehadiran Nisaka. Gadis itu membasuh wajahnya di wastafel, lalu mengeringkannya dengan sapu tangan. Ia menatap pantulan wajahnya pada cermin. Wajah yang pucat. Nisaka menyentuh dadanya. Ia masih merasakan degup jantung yang berdebar kencang. Mau merokok bersama kami? Tiba-tiba salah seorang dari noni itu mengulurkan sebatang rokok padanya. Aku... Nisaka terkejut atas pertanyaan itu. Dia tidak merokok, potong seorang dari arah lorong. Nisaka menoleh cepat. Sinyo Jensen berdiri di sana. Ayo kembali, Nisaka, ujar pemuda itu.
Perlahan Nisaka menuju keluar. Kedua noni itu tidak memandang lagi padanya. Mereka terus saja cekikikan. "Kamu lama sekali, aku jadi khawatir." Sinyo Jensen menggandengnya menuju ke sebuah teras belakang yang sunyi. Semilir angin malam menghembus wajah Nisaka yang masih setengah basah, membuatnya merasa segar. "Kamu sakit?" Tidak kok," jawab Nisaka cepat. Ia tidak ingin Singo Jensen jadi khawatir berlebihan. "Ayo kita jalan-jalan sebentar di taman. Sepertinya kau butuh udara segar." Nisaka mengangguk pelan. Ia memang menginginkan suasana yang lebih tenang. Alih-alih kembali ke aula dan mendengarkan musik yang berisik lagi. "Taman mereka bagus sekali," bisik Nisaka saat melihat semburan air mancur di tengah kolam yang disorot lampu remang-remang. Aroma rumpun melati yang lembut bercampur dengan semerbak mawar yang merekah serasa memenuhi udara. Nisaka menarik nafas dalam-dalam. Seakan ia ingin memenuhi paru-parunya dengan semua aroma itu. "Ya, mereka sering mengundang kami untuk makan siang di taman ini, di bawah gazebo sana," jawab Sinyo Jensen sambil menunjuk ke sebuah gazebo yang atapnya dirambati oleh rumpun mawar. "Indah sekali," desa Nisaka penuh kekaguman. "Oh ya Nisaka, apa kau suka anggrek? Mereka punya banyak sekali koleksi bunga anggrek. Ayo, aku tunjukkan." Bergandengan tangan mereka berlari di atas rerumputan di bawah sinar bulan purnama. Sinyo Jensen membawanya ke sebuah bangunan sebesar ukuran kamar Nisaka, namun berdinding dan beratap kaca. Dengan hati-hati Sinyo Jensen menggeser pintunya yang juga terbuat dari kaca. Seketika tercium aroma dedaunan segar saat Nisaka melangkahkan kakinya ke dalam ruangan. Di dalam ruangan kaca itu penuh dengan tanaman anggrek yang digantung maupun diletakkan berjajar pada rak yang ditata sangat rapi dan teratur. Suhu di dalam rumah kaca ini terasa hangat. "Wah, banyak sekali koleksi anggrek mereka, cantik-cantik pula," seru Nisaka dengan perasaan takjub. Belum pernah ia melihat koleksi anggrek sebanyak itu sebelumnya. Dengan sangat hati-hati, ia menyentuh kelopak-kelopak bunga anggrek yang mekar. "Apakah mereka akan marah bila kita masuk kemari?" Nisaka menoleh pada Sinyo Jensen. Pemuda itu melangkah mendekat, lalu mengecup lembut bau Nisaka yang terbuka. Nisaka tersentak, bagai tersengat listrik ribuan volt rasanya. "Tidak ada yang tahu kita di sini," gumam pemuda itu. Ia tidak memberi kesempatan bagi Nisaka untuk menjawab, karena bibirnya segera saja memangut bibir Nisaka. Gadis itu membeku, sok. Ia bahkan pasrah begitu saja saat Sinyo Jensen membaringkannya di atas sebuah sofa di sudut rumah kaca itu. Nisaka merasa meleleh di bawah tubuh pemuda itu saat Sinyo Jensen mulai melucuti gaunnya dan menyelipkan jemarinya dalam gaun Nisaka. Sekuntum bunga anggrek merunduk, meneteskan embun dari kelopaknya, turut menjadi saksi terenggutnya kesucian Nisaka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.